Oh, tadi sudah kita yang bertanya Pak Elfrido, sekarang Pak Elfrido yang bertanya dulu. Supaya ganti-gantian, nanti kita itu yang bertanya terus kan nggak enak juga. Ada Oh, mau saya ditanyakan Pak? nyimak dari tadi. Saya Oh, nyimak dari tadi. oh, ada sebenarnya tanggung jawabnya Munir sama saya. Dia janji mau bahas. Mungkin Pak Munir sama Pak Fahmi nanti bahas. Siapakah orang kafir yang dimaksud dalam Quran? Itu mungkin Pak Elfrido boleh menjelaskan sama kita siapa sebenarnya orang kafir di dalam Quran itu? Karena aku Orang baca kan, kafir. iya iya. Ya secara garis besar ya orang yang menutup diri dari kebenaran, Siapa kebenaran itu? dari Tuhan. Ya contohnya kayak kalau di zaman Nabi Musa Firaun, kalau di Ah, zamannya ini kan gitu. kalau di zaman Nabi Muhammad siapa? Ya yang di luar Muhammad. Loh. Tapi masalahnya di Al-Baqarah aku baca dikatakan orang Sabi'in, orang Yahudi, dan orang Nasrani itu orang yang beruntung Nah, loh. iya, kan gini orang Ah, Yahudi yang lurus itu kan ada kan mereka yang ini golongan Nabi oke. Musa yang benar itu kan nggak mungkin sesat semua dia mereka. Hmm. Bahkan kalau Lagi gini, di gini Pak, Bang, golongan setelah apa? Setelah Arab pun kan eh, nggak mungkin apa juga dia mereka semua kan pasti ada juga yang sebagian mereka itu menolak kafir lah kan menutup diri. ya itu masalahnya kan karena setahu saya di Quran tidak ada kata Kristen. Yang ada Iya, Sabi'in, Nasrani sama Yahudi. Mengapa iya. Allah kelupaan menyebutkan Kristen? Padahal pada waktu itu Kristen sudah besar loh. Kenapa bisa begitu? Kok Nggak nggak ada satu kenal, kata pun Kristen di Quran? Ada nggak nggak kata kenal Kristen di kan. Quran? Nggak kenal ya. Iya. Nah, itu dia. Sementara sementara Nasrani yang disebutkan di Quran itu kan ada kelompok Nasrani yang menjadikan Maria itu sebagai Allah. Sementara Kristen dari sejak semula nggak pernah menganggap Maria itu sebagai Allah. Sebagai Allah nggak pernah. Tapi Maria itu orang suci iya. Orang suci ya. Tapi bukan Allah. Nah ini Pak mungkin perlu Pak petunjuk langit jelaskan sama kita. Siapa sih kafir itu? Kok nggak tegas Iya. disebutkan itu kan? Hmm. Karena gini, Ya kafir itu yang kalau pengertiannya seperti yang Pak petunjuk langit bilang tadi bahwa kafir itu orang yang menutup diri terhadap kebenaran, berarti orang muslim juga kalau menutup diri terhadap kebenaran kafir juga. ya memang kan ada dua kafir itu ada yang kafir Oh, banyak itu penjelasannya itu. nah sekarang berarti kalau sudah seperti itu posisinya, saya bisa katakan orang Kristen bukan kafir. Karena orang Kristen itu berjalan pada jalan yang lurus. Itulah Yesus kan begitu. Dan orang Kristen setahu saya nggak pernah menyembah Allah lebih dari satu. Menyembah Allah yang Esa. Menerima Yesus sebagai utusannya. Firman jadi manusia. Menerima rohnya, roh kudusnya. Itu kalau orang Kristen. Di situ. Nah, ini Gini, pertanyaan-pertanyaan aja sama Pak Petunjuk Langit iya ini. ya, diskusi ringan lah ya. Jadi gini ya, Hmm. jangan itu sebenarnya gimana ya? Susah juga, nggak mustahil minta pengakuan dari apa keyakinan kita dari seberang gitu kan, lawan keyakinan kita itu untuk meminta eh, keyakinan kita ini benar, mustahil. Sama kayak gini, oh kan kami kan umat umat Isa juga kan gitu umpamanya. Pasti Bapak Erbel nggak akan membenarkan juga kami kan gitu. Ya kalau kalian Nggak umatnya mungkin. Isa, ya nggak masalah juga. Tapi Isa bukan Yesus bagi kami. Itu yang menjadi yang Ah harus iya, jadi catatan. Iya, memang nah Isa iya bukan betul. Yesus, bro. Jadi maksudnya gini ya, menurut saya kalau minta pengakuan, oh kami kan benar juga kan gitu kan. Nah itu sebenarnya sih apa ya?
kurang apalah, kurang relevan lah. Ya nggak masalah, nggak relevan bagi bro itu nggak masalah. Berarti maksud aku gini ya, Kristen yang begitu besar secara jumlah, secara organisasi, satu kata pun tidak pernah disinggung oleh Quran, tetapi yang disinggung adalah Nasrani. Di mana Nasrani itu dalam satu konteks disebut juga orang yang beruntung. Dalam satu konteks disebut juga orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Karena menjadikan Allah, Maria, dan Yesus sebagai Allah. Hal ini tidak ada di dalam kekristenan. Bahkan orang Kristen mengatakan ajaran seperti ini ajaran bidat. Kok bisa Allah luput menyinggung tentang kekristenan? Nah, itu yang pertama mungkin. Yang berikutnya berarti karena di Quran tidak ada menyinggung tentang Kristen, berarti sebenarnya Islam itu nggak ada hubungan dengan Kristen sama sekali. Itu udah pasti. Atau bagaimana, ini menjadi diskusi hangat lah dulu untuk malam minggu yang bahagia ini. Betul ya kawan-kawan ya? Ini balik ke sini aja dulu gimana? Adam ini saya tertarik ini masalah itu kurang masih Karena masih gini, ada apa atau cukup? saya kan kemarin gini, saya sudah baca Al-Baqarah semua. Surat Maryam udah aku baca. Sama tafsir-tafsirnya aku bacain, walaupun masih kurang mengerti aku, karena kan satu ayat lain dengan ayat lain kan nggak apa, putus-putus kadang ceritanya. Beda konteks kira-kira begitu. Jadi saya kurang paham masih. Tapi ketika aku baca itu, justru dikatakan di situ Yahudi, Sabi'in, dan Nasrani itu orang-orang yang beruntung. Tapi kata Kristen tidak ada. Itu. Tapi kalau Pak Petunjuk Langit nggak bisa menjelaskan sama saya, ya nggak masalah Pak. Namanya juga bertanya ya kan. Nah itu aja. Oke, mungkin kalau Bapak mau diskusi boleh. Ada kawan-kawan kok di sini banyak. Pak Wulung, PT Wulung. Pak Wulung. Halo. Silakan dulu diskusi dulu tentang Adam dengan Pak Petunjuk Langit katanya bro. Orang aku lagi mau nyimak sambil makan. Aduh, makan PT Pak berarti Oli. dirimu. Oh ya, Pak Oli. Sampai mau kemana Pak? Sampai mau kemana Pak? Pak Johannes. Bukan, aku ntar lagi ada jam 8 ini, ada acara aku lagi persiapan aku. Pak Johannes. Apa sih? Mau ngajar? Ya gimana bro? Diskusi dulu dengan Petunjuk Langit tentang Adam katanya. Mungkin aku sambil santai ya. Oke. Langit, boleh Nanti nanya aku nebeng kok kalau aku dengerin kok. Oke, boleh lanjut. nanya nggak Pak? Petunjuk Langit. Tentang boleh. Itu apa sih pada zaman perang gajah ya? Ya. Perang gajah itu apakah orang Mekah sudah jadi Islam ya? Belum. Terus itu kan Allah melindungi kota Mekah ya, melindungi Mekah ya. Iya. Pertanyaan saya, di Mekah itu pada waktu perang gajah ya, ini kan Allahu alam lah terjadi atau enggaknya ya. Pada waktu perang gajah itu kan pada waktu itu Mekah khususnya di Ka'bah itu kan masih ada 365 berhala. Kok itu dilindungi Allah, berhala-berhala itu? Itu gimana itu? Kok berhala-berhala dilindungi Allah pada waktu itu? Ngobrol santai aja lah. Sambil makan aku ya. Iya. Ya karena memang Allah kan menjaga baitnya gitu kan, Baitullah. Ya mungkin saya bisa cuma itu. Ya kan masalah pada waktu itu kan belum menjadi bait Allah kali. Orang itu masih ada banyak berhala di situ. Nah gini Pak, jadi ini secara apa aja ya, nggak ada dalilnya juga. Jadi ini kan nanti pada akhirnya nanti kan Muhammad Rasulullah yang membasmi itu kan. Nah kenapa nggak langsung itu ya, kalau dibasmi berhala tentu mungkin
Mekah itu, kubus Mekah itu ini juga kena basmi juga kan gitu. Jadi memang dilindungi, itulah kehendak Allah gimana kan. Waktu itu kan ini kan Raja Abraham tak siapa namanya itu ya. Pak saya yang di Yaman itu kan pengen bikin apa? Bikin tempat ziarah tandingan. Mekah itu kan dijadikan tempat apa Boleh-boleh dulu? aja itu kan maksud saya gini. Pada saat itu harusnya itu Mekah itu tempat itu musuh Allah karena banyaknya berhala-berhala. Harusnya ya menurut akal sehat saya. Tapi itu ya terserah Oh, cuma nanya doang aku ya, cuma nanya doang. Mas, Iya. begini Mas. Jadi kita itu Muslim itu tuh nggak menyembah atau terlalu mengagungkan sesuatu yang diciptakan gitu. Termasuk Ka'bah sendiri. Itu kan dianggap gitu ya, dianggap tempat suci lah gitu kan. Tapi intinya itu, jadi kita tuh menyembah itu langsung, nggak ada tuh yang nama tuh intercessor gitu, nggak ada perantara gitu. Jadi kita menyembah Iya langsung kepada kenapa Ka'bah Allah yang gitu. banyak Nah, kalaupun itu Pak kemudian kenapa turunnya Ka'bah yang Tuhan banyak itu notabene banyak nanti setan dijadikan Gundurwo, dijadikan Ilulu pusat gitu ya. Banaspati Ya dilindungi karena Allah memang itu sudah loh. beritanya sudah seperti itu. Gitu kan. Jadi ada hadis yang bilang tuh dulu kan waktu sholat itu kan menghadap ke Baitul Maqdis gitu kan. Nah kemudian setelah turunnya itu perintah itu kembali ke Mekah. Jadi sebelumnya gitu kan untuk menghindari kebingungan gitu ya. Karena kalau kalau sholat menghadap ke Mekah yang waktu itu banyak berhala nanti bagi para Jauh Pak, orang-orang wah, baru nih, jangan orang itu baru itu nanti disangka wah berarti sholat ini jauh, sama jauh juga Pak, kayak orang kejadiannya lah kita jauh itu itu. menyembah Kok ke sholat sih, berhala. larinya sih, Kira-kira seperti itu. kok ke sholat larinya jauh banget. Orang gue tanya kenapa itu dilindungi. Itu kan Gini, tempatnya biar saya jauh berhala. lagi. Sebenarnya Allah gampang saja membasmi musuh-musuh orang-orang yang kafir lah gitu, orang-orang di luarnya. Tinggal apa aja terbasmi semua. Kayak Fir'aun kan tanpa Musa pun Allah bisa menghancurkan Fir'aun dengan bencana atau dengan apalah gitu. Udahlah, Mas, jauh Mas. Masa ke Fir'aun kemana? Orang tanyanya jelas banget begitu kok. Enggak. Iya, itu udah ketetapan. Itu aja. Intinya makan dulu deh ya. maksudnya gini Pak. Gue Itu udah makan ketetapan. dulu deh. Itu aja. Ntar habis Ya makan udah. sambung lagi. Udah kalau mau pakai standar begitu berarti juga itu yang tahun 70 itu kenapa nggak dilindungi kan? Malah dihancurkan juga. Yang hancurkan malah itu penyentuh pagan gitu. Itu pertanyaan sama kan bisa dibalikkan. Nanti silakan jawab itu yang tanya tadi. Kalau itu kan sudah dinubuatkan itu, tidak ada satu batu pun di antara bait Allah ini akan diangkut. Jadi itu kenapa terjadi? Ya itu terjadi karena memang bangsa Israel hidup jauh dari Tuhan. Mesias sudah diberikan, mereka menolak. Akhirnya bait Allah sampai hari ini nggak dibangun lagi. Itu sejarahnya. Bahkan waktu itu di bait Allah itu kan pernah orang-orang Kristen dibunuh, dibantai sama orang-orang kafir. Bukan hanya orang Kristen ya, orang-orang Yahudi. Kenapa bisa demikian ya? Karena itu mereka menolak Yesus. Ya tadi, ya. Nah itu Pak. Tadi kan saya singgung soal sholat itu kenapa? Karena ada ayat juga yang bilang itu kan hadapkanlah wajahmu mana aja gitu. Jadi intinya itu bukan masalah kayak berfokus pada suatu benda, bukan. Jadi kalau dalam keislaman itu yang disembah itu cuma satu, tidak ada perantara, tidak ada tidak ada kayak yang khusus bagaimana gitu, enggak. Cuman caranya itu dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Tapi kalau Bapak katakan nggak ada pengantara, menurut saya, pertanyaan saya begini Pak, sepanjang sejarah Muslim yang kubaca, tidak ada orang Muslim yang langsung
bicara dengan Allah. Iya. Gimana itu Pak kalau Bicara langsung? dengan Allah. Iya, nggak ada yang langsung. Bahkan Ya, baginda karena Muhammad sendiri. itulah Iya, gunanya itu diutus para rasul gitu, sebagai iya, penyampai pesan. iya. Berarti nggak bicara langsung dong Pak. Namanya kalau di Kristen bicara langsung. Loh, kalau di dalam Alkitab kan Allah pernah bicara langsung kepada Yesus. Allah bicara langsung kepada Musa, kepada Samuel, kepada Yesaya. Itu Pak ada langsung kepada Abraham. Tapi kalau Bicara di dalam zaman konteks ini ya, bicara itu dalam konteks yang audible gitu ya. iya, memang bersuara. Bahkan dalam Teopani Pak menampakkan diri. Teopani menampakkan diri bukan mewujudkan diri ya. Oke. Ada Pak. Gini, jadi kalau konsep maksudnya gini ya, supaya jelas dulu. Jadi kalau dalam keislaman itu sebenarnya itu Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Itu sudah pakem gitu. Nggak bisa dirubah. Ya udah pasti Ketika lah Pak. di surat Toha itu atau Allah itu apa kalau saya lebih suka pakai kata itu berkomunikasi lah, karena gini, kalau namanya tuh metode komunikasi itu nggak selalu harus melalui suara gitu, itu bisa dengan lain hal, dan yang itu yang kita tidak tahu. Begitu juga tuh waktu saat pewahyuan ya, itu sampainya itu bagaimana itu nggak boleh kita tebak-tebak gitu. Yang penting sudah ada sampai, kemudian yang disampaikan itu kemudian dibacakan di recite lah. Gitu. Jadi kalau tanya itu apakah Muslim itu ada yang pernah bicara sama Allah, saya juga bingung itu. Mungkin nanti kalau ada yang gitu nanti ajak sini, saya juga mau ngomong sama dia gitu. Oh ya, makanya memang ya itu sih perbedaan, tapi ya harus kita terima, tapi nggak usah dipertentangkan, tapi dipertimbangkan ya di situ Pak. Jadi kalau orang Kristen mengapa harus melalui pengantara? Karena kan Allah itu begitu kudus, begitu suci, manusia dengan segala keberdosaannya tidak bisa mencapai Allah, tetapi Allah lah yang bisa mencapai kita melalui utusannya. Utusannya ini bukan utusan kaleng-kaleng, tapi utusannya ini adalah firman-Nya sendiri. Makanya kan dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 itu, kalau zaman dahulu Allah berulang kali berbicara kepada kita melalui para nabi, melalui malaikat, tapi pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui anaknya yang tunggal, itulah Yesus. Jadi di dalam Yesus inilah kami membangun relasi, membangun hubungan, mengenal Allah, mengalami kasih Allah, menerima rencana Allah, menantikan janji Allah secara utuh di dalam Yesus. Jadi Yesus ini bukan perantara-perantara yang bagaimana begitu, tapi dia pengantara yang memang ditetapkan Allah, diputuskan Allah, hanya melalui dia kita datang kepadanya. Dan Yesus sendiri juga mengakui itu, Allah sendiri juga mengakui itu, bahkan menubuatkan. Nah, begitu Pak. Ya, tadi itu ya supaya jangan salah ditangkap. Tadi waktu saya bantu intercessor itu artinya itu dalam konteks penyembahan ya, bukan dalam arti kata wahyu gitu ya. Itu mesti beda dulu jelasnya. Jadi kalau dibilang itu apakah Isa alaihissalam itu adalah utusan, ya sama kan kalau nggak salah di Kristen itu konsepnya seperti itu gitu kan. Cuma ini di sinilah itu nanti titik perpisahannya ketika kami Muslim itu meyakini bahwa Isa itu adalah hanya rasul gitu kan. Nah, kemudian dari yang berbeda gitu kan itu mengangkatnya gitu, mendaulatnya itu sebagai Tuhan gitu. Nah itu nanti bisa bisa diuji gitu kan, bagaimana sehingga mereka menganggap ini bicara tentang orang dulu ya gitu kan.
menganggap bahwa sosok itu yang dalam Quran disebut sebagai Isa, kemudian dalam sejarah itu dikenal Jesus gitu kan, atau Yesus atau Yehusua gitu kan, itu kemudian menjadi Tuhan. Karena kita kan bisa lacak itu kan prosesnya itu seperti apa gitu. Dari mulai dianggap sebagai dia itu sebagai avatar, kemudian dianggap satu pribadi dengan Bapa, sehingga yang terakhir itu dianggap tiga pribadi tapi satu esensi yang tidak terpisahkan. Kalau orang Kristen, Pak, ini bukan hanya menganggap bahwa Yesus itu satu dengan Bapa. Yesus sendiri ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Tapi bukan satu dalam bentuk fisik wujud, tapi satu dalam hal esensi atau hakikat. Karena Yesus memiliki hakikat Allah, firman. Satu dalam hal karya, sebab apa yang dikerjakan Yesus adalah kehendak Bapa. Semua ada data-data Alkitab yang menjadi acuan kita. Baru kalau berbicara mengapa kami percaya Yesus sebagai pengantara. Karena memang ya Yesuslah pengantara yang datang dari surga. Dan itu dikatakan oleh Allah sendiri dan itu sudah dijanjikan, dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi. Dan itu terang dituliskan di dalam Alkitab itu, Pak. Seperti itu pemahamannya. Ya. Makanya itu kan kita kan mempertanyakan ya, yang kita lah, saya itu mempertanyakan bedanya tuh di mana gitu. Karena setahu saya itu ada juga tuh ada yang berbunyi ada juga satu dengan aku dengan Allah Bapa gitu. Terus bedanya tuh di mana gitu. Satu di sini tuh lebih spesifik itu dalam hal apanya gitu kan. Kalau dibilang tadi itu esensi gitu. Setahu saya itu nggak ada tuh yang bilang aku satu esensi dengan Allah Bapa. Gitu. Makanya kalau Bapak lihat nanti di bahasa Yunaninya kata satu di situ kan itu kata sifat, Pak. Bahkan kadang dia bukan kata bukan kata benda, tapi kata sifat, kata kerja kadang. Sama seperti gini, Pak. Saya dan Pak Pam itu kan satu juga. Satu apa? Satu bangsa. Satu apa? Satu bahasa. Jadi kami orang Kristen memahami kata satu itu kan bukan dalam bentuk satu biji. Bukan. Satu wujud. Bukan begitu. Jadi bahasa Indonesia juga mengakui bahwa satu itu tidak hanya berbicara angka. Satu bangsa, satu bapak, satu mama, satu ibu, satu provinsi. Artinya luas. Tergantung kata itu dikenakan di mana, di situ. Jadi saya sudah pernah menggali itu. Yesus dan Bapa satu di situ tidak berbicara wujud, tetapi berbicara tentang karya, berbicara tentang perbuatan. Makanya Yesus kan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku melakukan apa yang Bapa perintahkan, apa yang berikan padaku. Itu menunjukkan satu. Ya kalau saya kasih gambaran ya, gambaran contoh Menteri Pembangunan Pur itu, siapa itu Pak orang Jawa itu? Kan dia yang membangun jalan tol. Jokowi hanya meresmikan, tapi dibilang itu pembangunan Jokowi. Ya itu namanya satu karya. Cuman ya bedanya Jokowi dengan Bapak itu beda Bapak, beda Ibu. Jadi perumpamannya jangan diumpamakan semuanya. Seperti itu Pak. Jadi posisi Yesus sebagai pengantara itu, posisi Yesus sebagai pengantara itu bagi orang Kristen itu final Pak. Karena Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan umat perjanjian lama menantikan akan kedatangan Mesias. Dan itulah Yesus sendiri. Dan sekarang kami sudah menerima Mesias, itulah Yesus sendiri. Namun kami masih menantikan kedatangan yang kedua. Dia akan menjadi raja, menjadi hakim bagi semua orang. Tetapi penghakiman Yesus bagi kami itu untuk mendapatkan reward upah. Tapi bagi orang yang nggak percaya Yesus, ya penghakimannya mendapatkan hukuman di situ. Seperti itu Pak, pemahaman Kristen itu. Ya kan menyanyikan ego kayak ego kayak Pater and Esnen gitu. Ya kalau dibilang kalau kata Hen itu
jadi sifat ya memang itu bukan maksud itu bukan jadi kardinal lah gitu kan, tapi itu adjektif lah. Tapi begini, yang yang oke, saya mewakili saja tuh yang mempertanyakan gitu kan. Kalau dibilang itu satu esensi gitu kan, satu esensi itu didapat dari apanya gitu. Kalau dibilang cuma dari ayat ini itu kan jadi bisa multitafsir gitu kan, bisa satu tujuan gitu kan. Jadi dia itu kan sebagai pengutus yang mengutus utusannya gitu kan. Otomatis itu berarti mesti satu gitu, nggak mungkin ada itu yang diutus itu tuh berbeda gitu. Masalahnya masalah betul. esensi ini kan ini agak jelimet ya. Kalau dibilang gitu ya, kalau taruhlah esensi ya. Kalau dibilang kalau Tuhan Bapa itu kekal gitu kan, immortal gitu kan. Dan kalau manusia itu adalah fana gitu kan, mortal gitu kan. Nah, kalau mereka menyatu, hypostatic gitu kan itu bagaimana? Apakah Bapa itu menjadi tidak kekal atau manusia menjadi kekal atau manusia menjadi Tuhan gitu? Yang mana itu? Ya, yang pertama Pak Fahmi kan harus pahami bahwa yang pertama dulu diawali dari dasar dulu. Allah itu kan Esa. Sifatnya maha kuasa, maha hadir, maha mulia, maha agung. Pokoknya semua yang maha ada pada dia. Allah yang Esa, Allah yang maha ini memiliki firman. Karena dia memiliki firman, maka dia bisa berfirman. Jadi bagi kami firman dengan berfirman beda. Karena firman itu kan kata benda, berfirman itu kan kata kerja. Nah, baru Allah yang Esa dan Maha itu memiliki roh, memiliki prinsip hidup, memiliki kuasa, dunamos. Jadi firman dan roh itu ada di dalam dirinya. Dan Yesus adalah firman-Nya sendiri yang ada di dalam dirinya, diturunkan menjadi manusia. Maka dikatakan firman jadi manusia. Setelah firman jadi manusia, maka Yesus yang manusia ini dipandang, diyakini oleh gereja berdasarkan pernyataan Yesus sebagai manusia yang memiliki dua kodrat. Loh kok bisa? Yaitu kodrat apa? Kodrat ilahi dan kodrat manusia. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus mengatakan begini, sebelum dunia ada, aku telah ada. Permuliakanlah aku pada dirimu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Yesus. Tentu, apa maksud Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum dunia ada? Maka kami melihat sesuai dengan pernyataan Yesus, bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah firman. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Ketika firman Allah menjadi manusia, Allah tidak kekurangan dan tidak kehilangan firman. Dan Yesus yang adalah firman menjadi manusia itu juga memiliki firman. Karena kata firman itu kan logos, netral Pak. Saya juga punya logos. Yesus punya logos. Bapa di surga punya logos. Tapi logosnya Bapa di surga, logos yang maha kuasa. Logosnya Yesus adalah logos yang berasal dari Bapa. Logosnya saya, logos yang terbatas. Logos sebagai ciptaan. Di situ Pak. Jadi bukan rancu sebenarnya. Yang membuat rancu itu kan karena konsep teologi Islam dengan pemahaman Kristen kan sangat berbeda dalam hal itu. Itu yang membuat. Seperti itu aja Pak Fahmi. Jadi sederhana sebenarnya pemahaman iman Kristen itu. Sederhana itu pemahamannya. Kalau dibilang sederhana, saya sebenarnya nggak setuju ya gitu. Karena gini ya, nyatanya itu kan sekarang ini tuh banyak itu timbul aliran-aliran. Termasuk mungkin si Alberto ya yang dia tadi waktu di chat tadi bilang, saya sekarang Triteos gitu kan sama Mas Jody. Terus ada juga tuh yang beberapa orang tuh masuk di Zoom Muslim itu ngakunya itu aliran Arius. Yang support Kristianisme. Ada lagi siapa lagi misalnya? Banyak Pak, banyak itu. Tahu lah orang-orang itu ya TA ya. Iya. Jadi makanya Pak, kalau Bapak mau memahami ajaran Kristen yang sesungguhnya, jangan pahami kami berdasarkan Triteos, Jesus only,
Arius, Arianisme, termasuk HMC itu kan Arius, si Arius dulu dia itu. Cuma dia ibadah di gereja Tritunggal, tapi konsep dia itu Arius. Dia ngomong pernah kok sama kami di sini di CIA. Jadi nggak pernah Kristen itu, Kristen odong-odong iya. Di situ. Jadi kalau Pak Pami memahami kekristenan yang sesungguhnya itu Triteos dan lain sebagainya, ya nggak nyambung kita, Pak. Bukan saya bilang ya. Iya, yang Bapak sebutkan tadi itu, sebelum Bapak ngomong kayak gini, udah kami tahu, udah kami sebut bidat itu. Bahkan kalau kami jengkel, kami kadang sebut bodat kau gitu. Ya memang sederhana, itu kan hal simple. Iya. Dari dulu itu kan dari abad kedua itu oleh Tertullianus, bahkan oleh Irenaeus, itu sudah dilawan bidat-bidat begitu. Itu biasa sih di Kristenan, Kristenan nggak pernah nggak pernah bingung gitu ya. Sekarang ini kan yang arus utama kekristenan yang ortodoksi ya jelas itu kan memang di Trinitas. Protestan pun meskipun berpisah dari Katolik, Trinitas. Kekristenan nggak pernah ambigu. Itu berbeda dengan Islam ya, masih ada Mu'tazilah, masih ada Ahlus Sunnah. Beda-beda. Coba lihat videonya Firanda itu ya, Ustadz Firanda itu. Bagaimana dia dalam tanda kutip ya menelanjangi tentang Ahlus Sunnah gitu. Itu gimana sikap-sikap Islam di Indonesia? Kalau saya lihat penjelasannya Ustadz Firanda itu sih masuk akal ya. Meskipun sebenarnya yang lebih bisa diakomodir oleh kekristenan dalam hal ini ya, itu yang lebih masuk akal dari Ahlus Sunnah itu. Ahlus Sunnah kan jelas. Quran secara lafsinya itu ya bukan firman Allah, tapi nafsinya itu firman Allah. Nah itu sejalan dengan kekristenan. Yesus Kristus kemanusiaannya, kalau ini bicara Quran sebagai penyataan diri Allah gitu kan, melalui Quran kita bisa mengenali Allah gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, Yesus Kristus juga seperti itu, disebut firman yang hidup. Kalau di dalam Islam firman itu nuzul jadi buku gitu kan, jadi kata-kata. Kalau di dalam kekristenan firman itu nuzul jadi manusia. Melalui Yesus Kristus kita bisa mengenali firman Allah. Melalui firman Allah kita bisa mengenali Allah. Kurang sederhana apa? Meskipun Allah yang transenden itu bukan sederhana. Tetapi bicara penyataan diri Allah, itu sederhana, makanya bisa dipahami umat awam. Sekaligus bisa dipahami umat yang tidak awam, yang sangat pintar. Kalau di tengah-tengahnya antara awam dan tidak awam, itu kita sebut yang tadi Erben, umat odong-odong. Triteos, itu contohnya odong-odong itu. Yohanes Pentekostal, itu odong-odong. Unitarian, Alberto. itu odong-odong, iya.